Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita malam hari ini melanjutkan kajian kitab Ushul Iman, kumpulan dalil-dalil pilihan seputar keimanan. Dan alhamdulillah terakhir kita sudah masuk di pembahasan haknya Nabi kita secara khusus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan masuk di bab, bisa dikatakan cabang dari bab haknya Nabi, yaitu selalu berpegang dengan sunnahnya. Karena di antara hak Nabi kita, kalau kita berbicara bahwa kita adalah cinta kepada Nabi, kita berbicara bahwa Nabi Muhammad adalah yang menjadi suri teladan kita, maka sebagai bukti cinta itu adalah kita meluzumi sunnahnya. Kita selalu dekat kepada sunnahnya dan berusaha beristiqomah di atasnya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Dekat dan berusahalah istiqomah. Itu yang diperintahkan. Maka kata beliau, babu tahridhihi sallallahu alaihi wasallam ala luzumis sunnah. Bab tahrid, dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berpegang dengan sunnah, wa targhibu fi dzalika, dan memberikan kecintaan kepada kita semua umatnya untuk berpegang dengan sunnah, wa tarkul bid'ah, serta meninggalkan yang namanya bid'ah. Karena tidak bisa kita dikatakan berpegang dengan sunnah tapi kita pelaku bid'ah, melakukan apa yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Wa tafarruq, meninggalkan yang namanya at-tafarruq wal ikhtilaf, berpecah belah dan berselisih di atas sunnah. Wa tahdhir min dalik, dan peringatan beliau dari hal tersebut. Ini judul bab yang beliau sebutkan, anjuran Nabi untuk luzum as-sunnah. Apa artinya luzum as-sunnah? Maksudnya adalah at-tamassuk biha, berpegang dengannya. Berpegang dengannya. Kenapa beliau selalu berwasiat supaya kita berpegang dengan sunnah? Karena di dalam berpegang dengan sunnah, hadits Nabi, itu adalah keselamatan dunia akhirat. Siapa yang meninggalkan sunnah, maka dia akan binasa dunia akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan di Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasul Allah itu suri teladan
yang terbaik. Sudah ada contoh. Tidak perlu kita tambah. Iya. Karena apa yang beliau bawa, apa yang beliau contohkan, kalau kita praktekkan sebenarnya kita sudah tidak mampu. Karena juga apa yang dibawa oleh Rasul itulah yang terbaik. Allah yang bilang begitu. Kalau kita ikut selain Rasul, tidak ada jaminan dari Allah. Kalau kita menambah apa yang dibawa oleh Rasul, tidak ada jaminan dari Allah. Guru kita, orang tua kita, kakek, nenek moyang kita, tidak ada jaminan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nas Quran, beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah suri teladan yang terbaik. Maka siapa yang mau mengambil contoh, maka ambillah contoh dari yang telah meninggal. Dari Rasulullah SAW. Karena juga Nabi SAW berwasiat dan berpesan. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya khulafa yang mendapat petunjuk setelah. Jadi Nabi katakan alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang dengan sunnah. Jadi berpegang dengan sunnah Nabi itu bukan sunnah, tapi wajib. Karena Nabi perintahkan. Dan itulah sumber keselamatan kita. Kata Nabi, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di. Sungguh kata Nabi, saya meninggalkan di tengah kalian sesuatu yang kalian jika berpegang dengannya lan tadillu ba'di, tidak akan pernah sesat setelahku. Jaminan. Dijamin. Ada suatu hal, ada suatu perkara yang saya tinggalkan di tengah kalian. Kalau kalian berpegang dengannya, jaminan Nabi, lan tadillu ba'di, tidak akan sesat setelahku. Kapan kita keluar dari ini, dipastikan sesat. Tapi kalau kita masuk di sini, maka jaminannya tidak akan sesat selama-lamanya. Walaupun orang bilang kita sesat, tapi selama kita berpegang dengan ini nanti, yang Nabi tinggalkan kepada kita, Nabi memang memastikan tidak akan sesat. Apa itu? Kata Nabi dalam hadits ini, riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah, Kitabullahi wa sunnati. Kitab Allah, Quran, dan sunnahku. Kalau kalian berpegang dengan dua ini, kata Nabi, dipastikan tidak sesat. Dipastikan. Banyak kita ke kiri, ke kanan. Kenapa sebenarnya? Karena kita sebenarnya takdimul akal ala nakal. Kita sebenarnya pada hakikatnya lebih mendahulukan akal daripada yang dinukil oleh Nabi kita kepada kita. Itu sebenarnya sejujurnya. Coba lihat saja. Kita lihat dulu yang paling tinggi misalnya. Orang filsafat. Kenapa banyak syariat yang diingkari? Filsafat itu sadar atau tidak? Seperti itu. Bahkan dia meragukan Allah itu ada. Orang filsafat. Bahkan dia meragukan kemampuannya Allah. Sampai mereka menanyakan, melemparkan pertanyaan kepada pengikutnya. Kalau memang Allah Maha Qadir, Maha mampu atas segala sesuatu, Allah mampu nggak menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat? Bertanya sekedar apa? Mau memberikan keraguan. Ya, tidak ada yang tidak mampu. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Langit dan bumi Allah ciptakan. Segala sesuatu. Tapi pertanyaan ini adalah muncul dari orang yang ragu akan adanya Allah.
Sampai mereka meragukan, Quran itu benar atau tidak? Betul nggak dia kalamullah? Bahkan mereka melemparkan Quran. Kalau memang itu kalamullah, pasti Allah akan tolong. Itu untuk apa itu? Memberikan keraguan. Kenapa sampai seperti itu? Satu saja. Takdimul akal ala nakal. Lebih mendahulukan akal daripada penukilan. Seandainya kita lebih mendahulukan Quran, hadits, tidak ada yang begitu. Kita bahkan tidak akan banyak bertanya tentang Allah. Karena Allah sudah bilang di Quran, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi kita lah akan ditanya, apa yang kamu lakukan? Ayat itu saja sudah cukup sebenarnya. Kalau Allah ada perbuatan Allah, kita tidak akan bertanya, ya kita beriman saja. Allah katakan ya begitu ya, pasti begitu. Iya. Kita dengan itu kita tidak sibuk juga. Iya. Tidak sibuk juga. Karena ini akal kita ini kurang. Kalau kita mau pakai akal kita pada segala sesuatu yang Allah kabarkan kepada kita, gila kita. Tidak mampu akal kita. Tidak mampu akal kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran dan menyarankan kita untuk mentadaburi, menggunakan akal kita hanya mentadaburi, menerima apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan. Iya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah agak keras terkait dengan orang-orang filsafat itu. Yang pelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Beliau katakan hukum saya menurut pemahaman yang dipahami dari Quran dan hadits. Kalau ada orang belajar ilmu filsafat, bagus dibawa keliling ke pasar sambil dipukul pakai sandal. Karena orang filsafat sendiri yang sudah bertobat seperti Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi itu. Dia punya 1000 dalil Allah itu ada. Bayangkan maksudnya. Orang Arab pedalaman tidak pernah belajar. Ketika dia ditanya Allah itu ada enggak? Dia hanya jawab sesuai akal. Al-ba'aratu tadulu alal ba'ir. Kalau ada kotoran onta, tai onta, berarti ada onta. Masa tiba-tiba ada tai onta? Apa dalilnya ya tai onta ini ada? Butuh nggak dalil itu dicari? Nggak butuh dalil. Ini kamu nggak butuh dalil. Kalau ada tai onta, pasti ada onta. Ya kita jangan onta lah, kan itu orang Arab pedalaman yang ngomong di onta. Kita apa? Apa ya? Tai apa? Tai kucing. Pokoknya Bapak terserah. Iya. Ada tai kucing, Pak. Mungkin nggak? Nggak ada kucing. Itu pertanyaannya. Ini orang tidak belajar, begitu. Orang tidak belajar. Ketika ini tadi ahli filsafat ini lewat, berdebu jalanan. Banyak sekali orang ikut di dalamnya. Langsung perempuan tua, ada perempuan tua waktu itu lagi jemur pakaiannya dan bertanya, siapa itu lewat? Dia bilang, ini. Pengikutnya ini yang di belakang bilang, ini orang punya 1000 dalil, Allah itu ada. Perempuan tua ini tidak pernah belajar. Dia bilang, kok adanya Allah itu butuh 1000 dalil? Nah kita ini ada kan karena ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan. Apakah mungkin kita ada tiba-tiba sendiri? Atau kita mengadakan diri kita sendiri? Kan tidak mungkin. Ada yang mengadakan. Ini baru kita ini. Makanya Allah bertanya di surat Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada sesuatu yang menciptakannya? Ya, artinya langsung tiba-tiba muncul begitu. Tidak ada Pak. Kita tidak mungkin kita ini. Tumbuh-tumbuhan saja tidak mungkin. Tidak mungkin kita ini tumbuhan tiba-tiba ada tanpa ada yang mengadakannya. Iya. Tidak mungkin. Am humul khaliqun.
atau mereka mencipta diri mereka sendiri? Dua-duanya tidak mungkin. Tidak mungkin kita ada tiba-tiba, dan tidak mungkin kita sendiri mengadakan diri kita sendiri. Tidak mungkin. Jawabannya maka hanya ada satu, ada yang mengadakan kita. Artinya tidak perlu kita banyak dalil sampai 1000 begitu. Tapi itulah filsafat. Dia bertobat. Dan dia mengatakan itu filsafat. Makin dalam kita belajar, maka makin jauh kita dari agama. Ujung-ujungnya kita zindik. Tidak percaya itu agama. Keluar dari Islam. Nah itulah filsafat kalau kita tidak segera bertobat. Kalau kita tidak segera bertobat. Saya ingin sampaikan kepada kita, poin kita sekarang ini. Kenapa sampai mereka jauh seperti itu? Sibuk cari 1000 dalil akan adanya Allah. Kenapa sebenarnya? Satu saja jawabannya. Seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka lebih mengandalkan akal daripada yang dinukil kepada mereka. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghadapi mereka dengan keras. Dan mereka bilang, amantu billahi wa bima ja'anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Saya beriman kepada Allah. Dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Bukan keinginan kita. Kalau Allah sudah ngomong begitu, bilang begitu, kita bilang saja. Kita percaya apa yang kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Juga beliau berkata, saya beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah, bukan keinginan kita. Kalau masing-masing kita yang berkeinginan beda. Saya beda keinginan dengan Pak Haji Idrus. Beda, Pak Haji Idrus pasti beda dengan Haji Husni. Dipastikan itu. Pasti perbedaan keinginan. Iya. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Misalnya Pak Haji Idrus dikasih pilihan. Gadis. Belum tentu mau. Iya. Karena mau di apa juga. Karena beliau sudah pernah bilang sama saya. Sudah ATM. Iya. Atas bawah sudah selesai. Iya. Sudah mati. Ikan. Tapi Haji Husni. Itu langsung dia bilang. Mau. Iya, hati-hati Pak, didengar ibu di rumah. Iya. Itu kan beda keinginan namanya. Kalau pakai keinginan kita. Tapi kalau kita seperti Imam Syafi'i, aman kita. Sesuai dengan keinginan Allah saja. Bukan akal kita. Jadi itu masalah satu begitu. Sama dengan kita, itu kita jangan berbicara filsafat. Kita juga begitu. Iya, kita juga begitu. Kapan kita mempertimbangkan itu syariat untuk diamalkan? Kira-kira begitu. Kan begitu. Setiap ada syariat yang disunahkan, disyariatkan kepada kita, kadang kita masih berpikir untuk melakukannya. Kapan sebenarnya? Karena syahwat, hawa nafsu, akal kita masih berpikir begitu. Masih berpikir. Iya, kita masih timbang. Allah dan Rasul atau orang, rekan bisnis, keluarga, kan kita masih begitu. Iya, makanya sulit kita untuk mengamalkan syariat. Beda sahabat dulu, mereka bertanya belakangan. Yang penting kalau ada Rasulullah lakukan. Bertanya belakangan. Bertanya belakangan. Pernah Rasulullah sholat. Karena masjid Rasulullah beralaskan tanah. Sholat pakai sandal. Para sahabat juga yang punya sandal pakai sandal. Suatu ketika Rasulullah sholat. Di tengah sholat belum buka sandalnya. Belum buka sandalnya. Di belakang semua buka sandal. Semua pakai sandal buka. Hanya sekedar lihat. Tidak bertanya dulu mereka. Iya. Sampai di istilahnya, Nabi tanya, kenapa kalian buka sandal kalian? Ya, karena engkau membuka sandal. Kata Rasulullah, tadi saya disampaikan oleh Jibril, di sandal saya ada najis. Makanya saya buka. Ya kalian, kan tidak ada najis. Tapi poinnya adalah,
Mereka tidak bertanya langsung. Langsung. Lakukan. Di kisah kedua Masjid Quba, ada orang kaum muslimin sholat di Masjid Quba. Awal Islam kan masih menghadap Baitul Maqdis. Bagi orang Madinah, membelakangi kiblat. Hadapnya ke sana, tidak ke sini. Iya, membelakangi Baitullah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Awal. Turun syariat malam hari. Tidak banyak orang tahu bahwa Allah perintahkan Nabi-Nya untuk menghadap ke Baitullah, membelakangi Baitul Aqsa malam hari. Sahabat yang sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, ya mereka tahu bahwa Nabi sudah bergeser kiblatnya. Dia pulang dari sholat bersama Nabi, lewat di sahabat yang sholat di Masjid Quba, masjid pertama yang Nabi bangun ke Madinah. Masih menghadap ke Baitul Aqsa. Teriak dia dari luar, kiblat sudah diubah tadi malam. Seorang diri teriak, bilang kiblat sudah diubah, telah diturunkan kepada Rasulullah malam ini, kita diperintahkan untuk menghadap Baitullah, Ka'bah. Langsung dia berputar. Tidak ada bilang, jangan sampai itu hanya seorang. Lihat sahabat, langsung berputar. Makanya mereka menjadi utama. Mereka menjadi utama. Manusia pilihan Allah. Kenapa? Tidak ada bertanya begitu. Turun syariat hijab. Pakai jilbab. Tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Turun syariatnya. Pakai jilbab. Tadi kan laki-laki itu. Kita berbicara tadi laki-laki. Ini perempuan ini sekarang. Perempuan ini. Turun syariat hijab. Untuk menurunkan kain dari atas kepala ke dada, ke bawah. Apa langsung mereka lakukan? Tidak ada perempuan bilang, tunggu kita jahit dulu. Turun ayat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Yudnina min jalabibihin. Wahai nabi, katakan pada istrimu, putrimu, katakan kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka. Langsung dia robek kainnya yang dibawa dan dia lilitkan kepalanya. Bayangkan, Pak, tidak ada dibilang, tunggu dulu, pergi dulu tukang jahit, ukur dulu, tunggu dulu sebentar, lihat dulu suami mau nggak? Iya, orang tua gimana? Kita banyak sekali pertimbangan. Dulu mereka langsung robek. Pakaian lebihnya dibawa dan langsung mereka lilitkan kepalanya. Orang dulu. Perempuan. Iya. Kenapa mereka begitu? Ini dia. Mereka itu tidak bertanya dulu baru lakukan. Pokoknya kalau ada syariat, lakukan saja. Karena syariat tidak pernah memerintahkan kita kecuali kebaikan. Syariat tidak pernah melarang kita dari sesuatu kecuali keburukan. Pastikan itu. Kalau kita mengkaji apa yang diperintahkan oleh syariat, kalau kita kaji satu-satu ya, pasti baik. Sebaliknya, kalau kita kaji apa yang dilarang oleh syariat, dipastikan tidak baik. Dipastikan tidak baik. Iya, kalau ada kebaikannya yang dilarang, maka itu tidak sebanding dengan keburukan yang muncul. Keburukan yang muncul. Makanya Nabi katakan tadi, beliau dorong kita untuk berpegang dengan kitab Allah dan sunnahnya. Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abad. Lan tadillu ba'di. Sungguh saya meninggalkan di tengah kalian apa yang kalian jika berpegang dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat setelahku. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Kapan kita berpegang dengan dua ini, tidak akan sesat. Tapi kapan kita tidak berpegang dengan dua ini, pasti kita salah jalan. Pasti kita salah jalan.
kalau tidak berpegang dengan dua ini. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fala najata illa bitamasuki bisunatir Rasul. Tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang dengan sunnah Rasul. Tidak ada keselamatan kecuali berpegang dengan sunnah Rasul. Faman harada anis sunnah wa aqada bi ghairiha. Siapa yang berpaling dari sunnah dan mengambil selainnya, halak. Pasti dia binasa. Tapi waman aqada biha wa sara 'alaiha naja. Siapa yang mengambilnya dan berjalan di atasnya pasti selamat. Pasti selamat. Kalau kita ambil sunnah, kita pegang. Kata Nabi, jangan hanya pegang. Addu alaih bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahamnya, gigi dalamnya. Kalau kita dapat sunnah, gigit. Jangan gigit luar, dalam. Nanti lu mudah lepas. Apalagi zaman ini banyak cobaan, banyak fitnah, banyak ujian. Yang gampang sekali kita meninggalkan sunnah gara-gara orang, gara-gara pekerjaan. Banyak sekali. Gara-gara syahwat, gara-gara syubhat, kita meninggalkan sunnah. Kita meninggalkan sunnah. Makanya, beliau katakan siapa yang mengambil sunnah dan berjalan di atasnya pasti selamat. Sawa'un kanati sunnah fil akidah. Sama saja apakah itu sunnah hadir dalam akidah, keyakinan, atau fil ibadat, atau dalam ibadah, atau fil muamalat, atau dalam muamalah, atau fil adab wal akhlak, atau dalam adab dan akhlak. Fasunnatu ammah wa aula dzalika fil akidah allati da'a ilaiha rasul. Maka namanya sunnah itu umum. Jangan berbicara sunnah hanya dalam sholat saja, dalam puasa saja. Iya, kita sangat bersemangat menjaga puasa sunnah, menjaga sholat sunnah. Bagus. Itu bagus. Menjaga sedekah sunnah. Bagus. Tapi kita kadang tidak terlalu bersemangat menjaga sunnah dalam akidah. Padahal itu yang lebih pokok. Itu lebih penting. Sunnah-sunnah dalam berkeyakinan. Di dalam berkeyakinan. Ini lebih penting. Makanya kata beliau wa aula dzalika. Yang paling penting dalam hal itu adalah sunnah fil akidah allati da'a ilaihi rasul, yang Nabi kita ajak kita kepadanya. Bagaimana keyakinan Nabi? Iya. Dalam segala masalah terkait dengan keyakinan. Terkait dengan keyakinan. Itu yang lebih pantas. Iya. Beliau contohkan. Faqad kana awwalu ma da'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ghairihi minal anbiya wa tauhid. Ini contoh ini. Sungguh awal dakwah yang Nabi ajak manusia kepadanya seperti para nabinya yang lain. Dia adalah at-tauhid. Mengajak orang bagaimana memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan yang namanya syirik, khurafat, tatoyur, pemali dan semisalnya. Itu awal dakwah Nabi. Memperbaiki tauhid. Ini sunnah harus kita ambil. Harus kita ambil. Ya. Kalau kita diajak pergi berdakwah, ini dulu. Jangan ikuti orang. Ya, ikuti kemauan ikhwah. Ikhwah kan begitu maunya rame. Oh, bagus judulnya apa ya? Ya, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Nanti itu. Iya. Tauhid saja dulu sekarang. Tauhid saja dulu. Enggak apa-apa. Tapi Ustaz enggak rame. Biasanya orang enggak datang. Tauhid nanti dia bilang terlalu keras. Ya, itulah ujian. Kalau dia enggak datang, siapa yang merugi? Ini kan dakwanya Nabi. Iya, karena kita tidak cari rame. Dan juga memang orang kan begitu. Jangan orang lain. Ikhwah saja begitu. Iya kan? Kalau tauhid, enggak semangat. Tapi kalau tematik-tematik, Masya Allah. Kalau bisa meledak itu masjid. Iya, kalau bisa. Kenapa begitu? Karena kan kita enggak sadar. Ternyata yang pertama sekali yang Nabi dakwah kepada para sahabat. Kenapa mereka menjadi generasi terbaik? Padahal kalau dilihat,
Nabi berdakwah di tengah mereka itu hanya 23 tahun. Tapi mereka jadi generasi terbaik. Kenapa sebenarnya? Karena Nabi perbaiki tauhidnya. Belum ada sholat. 10 tahun tauhid. Murni tauhid saja. Di Makkah. Setelah itu turun kewajiban sholat. Masih juga tauhid. Turun sholat tauhid. Ke Madinah. Masih juga tauhid. Tahun kedua baru turun kewajiban puasa. Zakat. Kewajiban haji. Di Madinah itu semua. Itu pun masih dibarengi dengan tauhid. Nabi mengutus dai-dai waktu di Madinah, semua belum ajarkan bahwa yang pertama kamu sampaikan tauhid. Tauhid. Iya, sampai Fatu Makkah kan ditaklukkan Makkah kan berapa Hijriah? Kan tahun 8 Hijriah, yaitu setelah Nabi 7 tahun tinggal di Madinah, tahun ke-8 pergi merebut Makkah. Pergi merebut Makkah. Dan belum taklukan. Ketika belum pegang Makkah, apa pertama yang disuruh? Dia utus Khalid Ali bin Abi Thalib. Dia utus Khalid bin Walid. Dia utus sahabat-sahabatnya. Untuk apa? Semua patung yang disembah oleh musyrikin hancurkan. Jangan biarkan kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Kuburan yang dibangun kecuali kamu ratakan. Tauhid. Nabi kembali ke Madinah. Setelah beberapa hari tinggal di Mekah, ada menukis 19 hari, 15 hari, tapi bisa dikompromikan. Karena setelah Mekah belum perang di perang Hunain. Tidak langsung kembali di Mekah. Lanjut perang di perang Hunain. Dari Hunain kembali ke Mekah. Di tahun ke-9, Nabi tidak haji dulu. Belum utus Abu Bakar, Ali untuk haji. Dan mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada musyrik haji. Tidak boleh lagi ada orang tawaf di sekitar Ka'bah telanjang. Karena dulu orang musyrikin Makkah menetapkan suatu ketetapan. Yang bawa pakaian dari kampung tidak boleh dipakai tawaf. Harus pakaian yang diambil dari kami. Orang musyrikin. Di penduduk Makkah. Pokoknya harus dari penduduk Makkah pakaiannya. Yang tidak bisa beli, tidak punya, tawaf telanjang. Jadi mereka tawaf telanjang laki-laki perempuan. Kalau tidak bisa beli pakaian. Tidak dapat pakaian. Makanya Nabi bilang, tahun ke-9 Hijriah. Nabi umumkan. Iya. Tidak boleh lagi tahun depan. Haji orang tawaf telanjang. Jadi masih tauhid. Tahun ke-10 Nabi berhaji, semuanya sudah bersih. Tidak ada dari syirik. Pulang dari haji, Nabi sakit, wafat. Nabi sakit, wafat di tahun ke-10. Karena belum dakwakan 23, 13 di Mekah, 10 di Madinah. Pulang dari haji tahun 10, ya kan? Kan sudah dekat tahun 11. Kan Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, apa? Muharram. Muharram kan apa? Kan awal tahun 11 Hijriah. Jadi pulang dari tahun 10 ini, belum sakit, wafat. Wafat 10 tahun saja. Kenapa mereka menjadi orang baik? Karena fokus akidah. Kapan kita hanya fokus tematik, tidak akidah, antum akan begitu-begitu saja. Dan masyarakat kita akan begitu-begitu saja. Sudah duduk di masjid tapi masih percaya pemali. Injak kucing takutnya bukan main. Iya, mau keluar pergi berdagang, lihat orang gila, takutnya bukan main. Bunyi cicak, bunyi burung hantu. Nah itu dia. Iya. Paling takut orang bunyi burung hantu. Bunyi burung hantu. Adam ini. Iya. Kenapa begitu? Kan bunyi burung hantu tidak ada hubungannya dengan mati dan hidupnya orang. Tapi itulah. Iya. Cuma Ustaz kan biasa bunyi burung hantu ada betul meninggal.
bertepatan dengan takdir. Dan itu juga sebenarnya bukan burung hantu. Itu setan yang yukhawifu awliya'ah, yang menakut-nakuti pengikutnya. Setan itu. Mana ada burung hantu di Makassar? Tidak ada gunung, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba burung hantu ada. Setan yang menakut-nakuti pengikutnya. Supaya nanti ada betul yang meninggal. Kebetulan ada yang sakit. Dia datang bunyi-bunyi. Tambah yakin orang, woi, Pak meninggal, kena. Itu aku bilang, memang bunyi burung hantu. Nah itu tadi, keyakinan. Padahal setan cuma tebak-tebak. Dia tidak tahu takdir. Dia tidak tahu takdirnya, itu setan. Tidak tahu perkara gaib. Seandainya dia tahu perkara gaib, maka ada kisah Nabi Sulaiman. Dan ini kita menutup dengannya. Karena kita baru judul, nanti kita akan sebutkan ayat setelahnya. Jadi Nabi Sulaiman itu Pak punya pekerja jin kafir. Dia jadikan budak. Dia jadikan budak pelayannya. Iya, dia jadikan pelayannya. Dan ada satu kejadian yang membuka mata kita semua bahwa yang namanya setan itu tidak mengetahui yang namanya perkara gaib. Iya. Tidak mengetahui yang namanya perkara gaib. Kita bisa baca di kisahnya ini supaya kita jadikan pelajaran bahwa namanya setan tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan mereka, falamma qada alaihil maut, tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Sulaiman meninggal dunia. Sulaiman meninggal dunia di surat Saba ayat 14 ya. Kita bisa baca kisahnya. Madallahum ala mautihi. Tidak ada yang menunjukkan atas mereka akan telah meninggalnya Nabi Sulaiman. Illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Kecuali adanya binatang tanah yang memakan tongkatnya. Jadi Sulaiman qadarullah waktu itu belum meninggal, lagi mengawasi pekerjaannya dari bangsa jin sambil berdiri bersandar di tongkatnya. Tidak ada yang mengetahui bahwa Sulaiman telah meninggal. Karena jasadnya para nabi kan tidak dimakan oleh tanah. Utuh, tidak dimakan oleh hewan tanah. Maka apa yang dimakan oleh tanah? Min sa'ata, tongkatnya. Yang dia bersandar dengan. Tatkala sudah dimakan di bawah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma kharra, tatkala dia jatuh. Kan jatuh. Tongkatnya dimakan oleh rayap di bawah, akhirnya berkurang dan jatuh badannya. Tatkala Nabi Sulaiman jatuh badannya, tabayyanatil jin, maka jelaslah bagi jin, ternyata kita selama ini, bayangkan kita tidak tahu berapa puluh tahun mereka dalam penderitaan itu. Kan dia kira, kerja siang malam dia kerja. Kenapa ini bos kehendak? Iya. Siang malam dia kerja. Karena dia awasi terus. Iya. Tidak ada yang tahu kalau dia sudah wafat. Dia sudah meninggal. Dimakan oleh rayap. Jatuh badannya. Jelas langsung bagi jin. Merdeka langsung. Merdeka mereka. Dan Allah ingatkan kita. Allau kanu ya'lamunal ghaib.
malabitu fil adabil muhin. Seandainya, sekiranya mereka mengetahui perkara gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksaan yang menghinakan mereka itu. Kalau seandainya tahu perkara gaib. Seandainya tahu, mereka tidak akan pernah tinggal di situ. Ini menunjukkan mereka tidak tahu perkara gaib. Cuman mereka kan begitu. Tebak-tebak begitu. Kalau bertepatan dengan takdir, dia sangat berbahagia karena orang akan berkeyakinan seperti yang dia. Sama dengan ada orang injak kucing. Sebenarnya nggak tahu kapan itu kejadian. Ada yang injak kucing, mati. Nggak tahu kapan kejadian. Cuman orang kan cerita turun-temurun. Tanya Pak Haji terus, sudah berapa lama itu cerita Pak Haji? Kan begitu. Dan kita nggak tahu, adakah orang yang mati pas injak kucing? Cuman itu cerita yang dikembangkan oleh jin. Akhirnya orang percaya sampai sekarang. Gak tahu berapa kejadian. Karena jin begitu. Satu kali kebenaran dia campur dengan 1000 kedustaan. Kita begitu. Kita percaya. Sebenarnya kenapa mudah jatuh situ? Tauhid. Orang gak mau belajar yang namanya hal-hal yang seperti ini. Iya. Nggak mau belajar namanya keyakinan. Hadis-hadis tentang keimanan jarang dikaji. Apalagi kayak panjang begini ya. Ini kan kita butuh lama. Hadisnya 2 hadis pilihan terkait dengan keimanan ini. Ini kita membutuhkan waktu yang lama. Nggak tahu ini sudah banyak majelis. Ini kan butuh ada 140 lebih hadis. Orang kan pikir, wah, kalau banyak begitu biasanya ustadznya lari atau pesertanya lari. Kalau banyak begitu. Iya. Tapi alhamdulillah. Kita walaupun peserta lari lanjut saja terus. Iya. Karena penting masalah tauhid, masalah akidah. Itu penting untuk dibahas. Kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti di pekan depan baru kita baca ayat yang belum sebutkan dan hadis-hadis yang belum sebutkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak Jus. Mau bertanya, apa namanya? Kalau sunat dulu dia barangkali Nabi yang melaksanakan, tapi begitu bisa masuk ke masjid sudah tamat, berarti kan sudah tidak ada lagi salat sunat. Masalahnya kalau kita kan sudah salat dulu. Boleh kalau kita terbiasa. Kalau kita sudah rutin melakukan itu, cuman qadarullah suatu ketika ada halangan, maka boleh kita ganti. Nabi pernah begitu Pak. Belum sibuk setelah zuhur. Tidak sempat sholat ba'diyah. Maka belum ganti setelah asar. Ada tamunya. Belum ganti setelah asar. Dan ditanya oleh istrinya, kan tidak ada sholat setelah asar. Ditanya, ini untuk yang tadi. Belum ganti. Dan beliau juga benarkan sahabat yang mengganti sholat sunnah qobliyah fajar, dia lakukan setelah fajar. Belum benar. Jadi kalau kita biasa, rutin, tapi kalau ada suatu hari halangan, boleh kita ganti. Seperti itu. Silakan Pak Haji terus. Waalaikumsalam.
Baik, kalau memang tidak sampai kepadanya dalil, dia hanya sampai kepadanya hal itu, tentunya tidak bisa kita katakan tidak ada udzur. Misalnya orang-orang tua kita dulu, sudah Islam, Muslim, tapi ilmu yang sampai kepada dia hanya itulah, maka dia amalkan itu. Maka tentunya kalau dia melanggar karena belum sampai ilmu, tentu diberi udzur, Pak. Diberikan udzur tentang hal tersebut. Dengan syarat dia sudah berusaha mencari. Tapi itulah yang dia dapat, maka dikasih udzur. Tapi kalau dia sengaja tidak mencari, dia dengar ada kajian, dia dengar, tidak mau saya nanti, kalau saya tahu banyak nanti banyak yang tidak boleh. Kenapa kamu tidak ke situ? Kalau kita pengajian, itu nanti banyak yang kita tahu. Lebih baik kita nggak usah tahu supaya enak-enak saja. Oh, ini tidak ada udzur, Pak. Karena dia tidak mau berusaha. Tapi kalau dia sudah berusaha tahu, dia sudah masuk sekolah, tapi hanya segitu sampainya, diberi udzur. Alhamdulillah. Jeritan, yang lain jeritan, penghuni kubur. Lihat. Apa pernah terjadi dalam waktu ratusan tahun? Tidak ada, Pak. Yang mati betul, Pak, ya. Yang mati betul, tidak ada. Ada yang terkubur tapi tidak mati. Cerita di tahun 700-an di negeri Yaman. Ada seorang soleh. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di kitab Badrut Thali ala Mahasin Al-Qarni Sabi. Kisah nyata, kisah baik di waktu tahun 700-an. Jadi ada orang soleh, dia bangun masjid. Dan dia selalu pergi sholat di masjid itu. Bawa lampu, bawa sedikit makanan. Itu dilakukan rutin. Dia bangun masjid sendiri, dia bawa lampu sana sholat, bawa makanan. Kalau ada orang datang, dia kasih orang. Kalau tidak ada orang, dia makan sendiri. Terjadi kemarau panjang. Akhirnya mereka memutuskan untuk gali sumur. Bapaknya dibawa,
anaknya di atas. Tarik tanah. Longsor. Dalam longsor. Iya. Setelah itu anak-anaknya bilang, sudah ini kuburan bapak kita. Kuburan bapak kita. Gak usah kita gali lagi. Ini tidak mungkin hidup, sudah meninggal ini. Lama sudah itu dia putuskan, tidak jadi gali di situ lagi. Berlalu waktu, sebutkan 6 tahun. Musim kemarau lagi. Anak-anaknya bilang, kita gali situ, gali lagi itu sumur. Kan tadi sudah dapat air tapi longsor, ya kita jadikan kuburannya bapak. Gali lagi sumur. Mereka gali. Dia dapatkan bapaknya hidup. Hidup 6 tahun di bawah tanah. Iya. Jadi ini kisah bukan orang mati. Tentang keutamaan itu sedekah. Jadi sedekah itu bisa membuat orang yang mati di bawah hidup dengan sedekahnya. Karena datang terus mengalir sedekahnya. Makanya itu yang disebutkan di ayat. Karena juga yang tersisa adalah sedekah. Anak soleh, ilmu yang diambil manfaat. Yang masih mengalir di kuburan walaupun kita meninggal. Makanya mereka minta untuk keluar bersedekah. Minta keluar untuk bersedekah. Dikeluarkanlah. Diceritakanlah. Kenapa bisa hidup sampai sekian lama di dalam itu yang gelap gulita. Dia ceritakan, saya tahu siang dan malam itu lampu datang. Makanan itu datang kepada setiap hari. Jadi yang dia makan itu Pak, yang dia sedekahkan itu tadi setiap hari. Lampu itu datang. Ketika datang itu lampu dia tahu, oh ini sudah malam. Jadi dia beribadah di lubang sempit itu. Ternyata ada papan yang menahan. Balau kayu yang menahan tanah itu supaya tidak roboh di dia. Disitulah dia menetap. Kisah itu waktu itu dijadikanlah ceramah, khutbah Jumat. Di masa itu Pak. Jadi ada kejadian tapi bukan orang mati. Orang yang ternyata hidup di bawah tanah. Adapun orang yang mati, iya enggak. Nabi Isa juga kan enggak mati Pak. Belum diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Dan nanti turun lagi. Jadi dia bukan mati kemudian hidup lagi. Enggak. Memang belum mati. Yang disalib itu orang lain. Adapun Isa diangkat. Bal rafa'ahullah. Bahkan Allah yang mengangkat. Seperti itu Pak Haji terus. Cukup. Contohnya sekecil apapun juga untuk menambah dia tidak minta, tidak usah untuk, tidak usah. Alhamdulillah. Masya. Iya, jadi memang kita butuh saja ini untuk bersih masjid, cuci AC, air, itu saja. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.